Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti berjudul PNS dan PPK daerah bernapas lega, gaji ditransfer Purbaya pekan depan. Ditayangkan oleh CNBC Indonesia pada tanggal 7 Agustus pagi ya. Ada gambar Pak Purbaya dalam satu kesempatan. Beritanya begini, aparatur sipil negara ASN pada pemerintah daerah, baik pegawai negeri sipil PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, akhirnya bisa bernapas lega setelah keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menambah anggaran 20,5 triliun. Ini 2026 ya yang sedang berjalan. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan informasi terkini perihal kesulitan anggaran yang dialami 79 pemerintah daerah untuk belanja karena adanya pemangkasan dan penyesuaian anggaran transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Jadi ternyata sumber berita ini dari Pak Tito ya, meskipun Pak Tito mengutip janji atau pernyataan dari Pak Purbaya. Dikutip langsung pernyataan Pak Tito, jadi kalau belanja pegawainya 79 Pemda itu ya berarti ini kita tidak tahu apa seluruhnya Pemda tingkat 2 atau ada yang provinsi ya. Kalau nggak salah hampir 3,5 triliun. Jadi belanja pegawai yang kekurangan tuh 3,5 triliun. Yang kalau ditambah yang lain-lain untuk memperkuat itu lebih kurang 14 triliun. Tapi kalau datanya Pak Menkyu, kira-kira hampir 20 triliun kata Tito dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Jakarta Rabu 5 Agustus. Saya kasih komentar sedikit ya. Sampai sejauh ini juga angkanya tidak jelas ya. 79-nya udah sepertinya dipastikan. Tapi ketika mau kurangnya berapa, mau ditambahi berapa, Pak Tito ini sebetulnya juga masih ngambang ya. Ini ada kalau nggak salah 3,5 triliun, ditambah lain-lain kurang lebih totalnya 14 triliun kekurangannya. Tapi kata Pak Tito kalau dari perhitungan Pak Menkyu itu 20 triliun jauh ya. 3,5, 14, 20 triliun. Yang tadi di paragraf pertama akan dapat 20 triliun itu tafsirannya jurnalis itu ya. Kalau dari berita ini belum jelas nih Kak. Meskipun begitu, Kementerian Dalam Negeri sedang menggodok beberapa skema untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jadi tetap saja ini Mendagri sekalipun tadi sudah mungkin dapat hitungan dari Pak Menkyu. Jadi ini hitungan Pak Menkyu, bukan Pak Menkyu akan nambah 20 triliun, belum pasti ya. Nah, si Kementerian Dalam Negeri ini menggodok beberapa skema untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Terdapat 2 skema yang disiapkan yakni menambah anggaran TKD dan pembayaran dana bagi hasil kepada Pemda. Ini juga menarik ya. DBH itu bagian dari TKD. Saya juga tidak paham ini pernyataan ini. Nah, maksudnya selain DBH ada yang ditambah apa bagaimana? Jadi saya ulangi bahwa transfer ke daerah itu yang besar-besar adalah dana alokasi umum DAU, lalu dana alokasi khusus, lalu dana bagi hasil. 3 itu yang paling besar. Lah ini kalau ada kata-kata TKD dan DBH ini juga menjadi samar, ini maksudnya apa? Sekaligus saya komentar lagi ya, dalam hal-hal yang bersifat anggaran, bersifat keputusan seperti ini, pernyataan dari pejabat itu sering terburu-buru, tidak kemudian nanti direvisi lagi di kemudian dan seterusnya lah ya. Nah, Tito kemudian bertemu langsung dengan Purbaya hingga menghasilkan sebuah keputusan. Jadi Kemendagri menggodok, lalu ketemu Pak Menkyu, kalau ini benar ya memang untuk memastikan soal alokasi itu tetap Menteri Keuangan. Purbaya mengatakan skema yang digunakan ialah bantuan pemerintah pusat kepada Pemda. Nomenklatur baru ya, bantuan pemerintah pusat kepada Pemda. Jadi apakah ini masih sama dengan TKD atau tidak, kita nggak tahu nih. Dari berita ini ya begitu. Anggarannya pun kata Purbaya diambil dari bagian anggaran bendera umum negara alias BABUN, jadi bukan di TKD. Jadi sebagaimana biasa dibahas di kanal ini, belanja pemerintah pusat itu secara organisasi dibagi menjadi belanja kementerian lembaga,
kemudian ada juga yang dikelola BUN sebagai bendahara, bukan sebagai pimpinan Kementerian Keuangan. Beda ya, anggaran di Kemenq ada, tapi yang dipegang oleh Bendahara Umum Negara ada, meskipun mayoritas yang dipegang Bendahara Umum Negara ini sebetulnya lebih bersifat kasir ya, seperti pembayaran bunga utang, kemudian subsidi, itu kan kasir dia, hitungannya dari masing-masing KL terkait kan. Nah, kalau bunga ya memang sesuai dengan jadwalnya. Nah, tetapi memang Bendahara Umum Negara ini memiliki cukup besar wewenangnya untuk mengatur belanja lain-lain ya. Belanja lain-lain itu macam-macam itu. Nah, belanja lain-lain yang memang sudah dicadangkan untuk keperluan tertentu kelihatannya sulit diutak-atik. Misal dicadangkan untuk Kementerian Pertahanan belanja modal, alutsista itu enggak. Tapi ada bagian-bagian yang dalam konteks cadangan risiko fiskal. Nah, ini anggap aja risiko fiskal. Jadi ini masuk ya, tetapi berarti bukan bagian dari transfer ke daerah. Karena belanja negara itu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Kalau dari BUN ini kan khusus belanja pemerintah pusat. Ini kita betul-betul pengen tahu nanti bagaimana skemanya ya. Kalau di sini berarti dia tidak menambah TKD, tapi dikatakan sebagai bantuan pemerintah pusat kepada Pemda. Nah, sekaligus saya ingin menggarisbawahi ya, justru yang ekonom pengamat fiskal seperti saya mempersoalkan tata kelola APBN beberapa tahun, tidak hanya zaman Purbaya ya. Di beberapa tahun terakhir Menteri Sri Mulyani juga banyak nomenklatur-nomenklatur yang tanda petik itu disiasati ya, sejak di perencanaannya, misalnya dicadangkan dan sebagainya, yang sangat besar, yang sebetulnya tidak menunjukkan perencanaan yang nggak kuat. Kalau misalnya belanja lain-lain bahkan lebih besar dari jenis-jenis belanja bantuan sosial, dari subsidi itu lebih besar belanja lain-lain. Ini artinya kan kalau dalam kepanitiaan itu anggaran besarnya itu justru anggaran lain-lain yang tidak terduga kan. Itu artinya rencananya kan nggak bagus gitu. Udah sederhananya begitu. Tapi memang harus diakui jadi ada manfaat ketika seperti ini, karena strategi itu dilanjutkan di era Purbaya. Nah, dikutip langsung nih kata Purbaya, ini bantuan pusat ke daerah. PLT Dirjen Perimbangan Keuangan Nupransa Wirasakti, ini anak buahnya Pak Purbaya ya, menambahkan anggaran bantuan pemerintah pusat kepada daerah kepada Pemda yang akan cair maksimal pekan depan. Itu pun hanya dikhususkan untuk membantu pembayaran gaji ASN daerah. Ia menyebut setidaknya akan ada 497 daerah yang menerima bantuan pemerintah pusat itu. Nah, angka lain lagi kan? Tadi yang kekurangan 97 digodok oleh Kemendagri. Nah, ini dari keterangan yang lebih berwenang mengalokasikan di Kementerian Keuangan, Dirjen Perimbangan Keuangan itu akan ada 497. Jangan lupa loh ya, ada berapa? 38 provinsi, 514 kabupaten kota kalau tidak salah ya, yang mau dikasih 497 ini. Terdata oleh Kemenku mengalami permasalahan fiskal karena terpangkasnya belanja pegawai usai pemangkasan TKD pada 2026. Jadi selisih itulah yang kita coba atas arahan Pak Menteri dalam bentuk bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurutnya dengan anggaran bantuan pemerintah pusat daerah itu, kedepannya tak lagi perlu muncul ancaman pemutusan hubungan kerja terhadap para ASN daerah. Intinya begitu ya, diharapkan ini tidak ada PHK pegawai yang P3K itu. Saya ingin menutup komentar, ingat permasalahan ini dimulai dari TKD yang dipotong sangat drastis. Tahun 2025 sudah dipotong. Karena bagian dari efisiensi di awal tahun 2025 itu, meskipun khusus untuk pemerintah pusat sebetulnya realokasi, dipotong kemudian dipindahkan. Jadi totalnya itu ya potongannya kecil. Sementara ke daerah, ya waktu dulu pusatnya kurang lebih 300, nah yang ke 250, yang ke daerahnya 50 dipotongnya, yang 256 pusat itu ternyata tetap yang 240-annya itu dialokasikan, jadi hanya sekitar 10-15 yang beneran berkurang. Sementara yang ke daerah yang dipotong 50 itu benar-benar terrealisasi, bahkan 51 ya realisasinya. Sesuai dengan sebagiannya tidak terrealisasi, jadi 5 beneran. Nah, di 2026 sejak perencanaan itu potongannya drastis ya ke daerah itu. Sekitar 20% kalau dinilai rupiahkan itu potongannya dibandingkan APBN 2025, APBN 2026 itu berkurangnya hampir 200 triliun ya, transfer ke daerahnya 180-an lah. Nah, itu kan drastis. Itu penyebab
masalah yang tadi kekurangan untuk belanja pegawai, mau PHK, P3K, dan lain-lain. Masalah dibuat sendiri oleh pusat, kemudian ketika daerah mengeluh mau diselesaikan bukan dengan menambahi transfer ke daerahnya ya, tapi bantuan pusat gitu, lewat belanja pemerintah pusat. Ya tidak soal, memang duit tetap akan dikucurkan, tetapi kan ini kita tidak tahu lagi tata kelolanya. Ini sentralisasi jelas ya. Dan pertanyaan berikut lebih serius. Lalu di 2027 mau direncanakan seperti apa? TKD-nya mau tetap seperti itu, nanti ada lagi bantuan pemerintah pusat, dan jangan lupa nanti membaginya itu, kalau benar tadi berapa, 97, ini malah 497, atas dasar apa? Karena di AU, di AK, DBH, yang sebelum terjadinya pemotongan ini, terlepas tentu ada lobby ya, ada formulanya semua. Sedangkan bantuan pemerintah pusat, formulanya adalah perhitungan pemerintah pusat saja. Nah, dengan demikian saya mengkritik keras ya bahwa tata kelola pengelolaan APBN ini makin ke sini ya tanda petik jadi makin lebih banyak suka-sukanya pemerintah ya, dan khususnya dalam hal ini pemerintah pusat. Lebih khusus lagi mungkin Menteri Keuangan jadi punya wewenang, terlepas Menteri Keuangan juga melaksanakan ya. Dan dengan demikian faktor lobby baik itu antar menteri ya, KL-nya minta tambahi, atau daerah menjadi makin kuat. Maka ketidakadilan antar daerah dalam konteks berita ini saya kira sudah makin bertambah. Bisa dimulai suasana-suasana yang tidak enak hubungan antar daerah, yang kamu dapat gua kagak gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya kita tidak hanya butuh diatasinya masalah, tapi metodologi mengatasinya, membuat tata kelola yang jelas dan dia berkesinambungan gitu, supaya semua orang juga bisa ikut melakukan pengawasan ya. Dan kita setuju saja bahwa daerah ini memang harus lebih diminta untuk efisiensi, mencoba menggali kemungkinan mereka memperoleh pendapatan asli daerah, itu iya. Tapi cara-cara yang terjadi 1 tahun ini bukanlah cara-cara yang akan menimbulkan kemandirian, tapi yang kemungkinan terjadi adalah kuatnya faktor-faktor lobby politik untuk menentukan alokasi anggaran ke daerah.